ada komplain nggak pernah ngomong speak by data. Nah di mana tuh speak by data? Tuh, Ada kan di ya, culture teman-teman. kita, iya kan? Terus dikasih masukan sama pelanggan kok marah balik. Nah gitu. Nah itu padahal kan ada ya di dalam culture kita tentang berbagai hal yang mengatur sebenarnya perilaku layanan juga, menunda-nunda pekerjaan gitu ya, tidak inovatif, itu kan semuanya tercapture gitu dalam TAM kita. Jadi itu yang harus dimunculkan. Cuma setiap fungsi punya memang cara-cara untuk menampilkan kepada pelanggan. Nah itu yang kadang yang kita bantu sebenarnya untuk nanti tadi ejawantahnya itu dalam bentuk standar komunikasi layanan gitu. Nah mungkin kalau di frontliners udah ada gitu ya standar-standarnya. Kalau di back office ya dimunculkan dalam bentuk adalah bisnis proses, SOP gitu ya. Itu untuk memastikan bahwa tadi nih layanannya dan sesuai TAM tadi itu dimunculkan semua tuh, diimplementasikan gitu. Mbak Pem, kalau misalnya kita mau ngomongin tentang TEAM itu sendiri ya, boleh nggak coba Mbak Pem bantu kita untuk identify nih Mbak Pem, kira-kira kalau dari teamwork itu bentuknya apa nih kalau terkait service? Jadi excellence itu apa? Achieving dan kemudian moving forward itu seperti apa? Biar supaya teman-teman yang lagi nonton ini juga mereka bisa langsung aware nih, oh bener nih ternyata service itu di TEAM sudah ada bukti-bukti nyatanya nih. Oke. Dari service ya, teamwork. Kalau teamwork sendiri pasti satu frontliners itu sama back office-nya sampai ke head office itu punya fungsi keterkaitan. Kolaborasi ya jadi kolaborasi dan sinergis. Jadi nggak mungkin kalau frontline itu bisa melayani dan memberikan service excellence tanpa bantuan atau kolaborasi dengan fungsi lain. Fungsi lain, betul. Ya contoh paling umum di kantor cabang, frontliners di depan ada kasir, security, CRE gitu ya misalnya. Kalau masing-masing nggak mau kerja sama, nggak mau teamwork, nggak ada sinergi dan saling percaya, mau jadi apa? Oh iya. Ya enggak gitu kan. Kalau yang satu ngasih servisnya jelek, udah langsung bubar nih. Yang satu itu tadi nggak kenapa-napa karena temen yang memberikan servisnya buruk, yang kena temennya yang lain gitu ya. Sering Kena gitu. getahnya ya. Kena getahnya. Jadi harus saling percaya, sinergis. Kemudian dari excellence. Nah, excellence tuh banyak banget gitu ya. Dari proses perbaikan ya, berkesinambungan, kualitas layanan itu semua ada di situ gitu. Nah, perilaku yang sangat detail di dalam excellence sendiri gitu ya, kayak suka menunda pekerjaan. Nah itu ayo coba dihilangkan ya, karena bagi itu sebenarnya suka menunda pekerjaan betul. nih Memonitor pekerjaan. Nah kalau ada komplain, ada tahu nih ada status order dan lain sebagainya, itu harus segera disikapi dengan cepat, dengan tangkas gitu ya. Itu udah excellence juga gitu. Nah kaitan juga itu kan mungkin day to day gitu ya. Terus sisi achieving gimana? Apakah service itu nggak ada nilai kuantitatif? Ada juga gitu ya. Seluruh KPI kita gitu ya, itu sebenarnya adalah KPI service loh gitu ya. Kayak misalnya kita time to approve gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah lead time kita untuk melayani pelanggan gitu ya, baik ke dealer, ke toko maupun ke customer langsung gitu. Itu ukuran buat kita. Apakah memang sebenarnya sudah achieve atau belum nih terhadap ekspektasi pelanggan tadi gitu. Jadi untuk mencapai ke sana nggak mungkin caranya itu cuma satu cara. Kita harus inovatif. Bener gak? Itu ada di achieving juga. Jadi even kita adalah seorang frontliner, kita juga harus tetap bisa berinovasi ya. Diharapkan bisa melakukan improvement. Jadi jangan nunggu, bener kan? Jangan nunggu, kamu harus inovasi dulu baru kepikiran mau ngapain ya gitu. Perhatian, harus proaktif. Ini sekalian pesan iklan ini. Harus ya. Proaktif ya. Betul, ada inovasi lah gitu di situ. Jadi memang semua orang berperan dan TAM itu bagus banget gitu. Sampai terakhir di moving forward, bagaimana tadi kita ngomongin tentang wawasan, ada peluang baru. Nah, tadi kita udah bahas tuh tentang banyak hal. Banyak perusahaan akhirnya tutup gara-gara mereka nggak bisa melihat peluang, nggak gagal melihat kebutuhan pelanggannya. Aduh, jangan sampai Viv Group mengalami hal tersebut. Jadi titip-titip pesan buat kita semua para insan Viv Group, laksanakanlah TEAM ya. Kalau TEAM itu dilaksanakan pasti service excellence akan terjadi. Langsung ya, otomatis ya. Nah, tapi Mbak Pem, mungkin banyak yang berpikir seperti ini, aduh inovasi itu kan kayaknya susah ya, kayaknya kesannya aduh tinggi banget nih harus berpikir inovasi, mikirin tentang masa depan perusahaan. Sedangkan mungkin saya sebenarnya cuma seorang frontline atau saya cuma kerja di back office gitu.
Tapi sebenarnya yang kita harapkan itu kan tidak melulu sesuatu yang besar ya. Mungkin bisa dimulai dari feedback dari customer, mungkin bisa dimulai dari hasil ngobrol-ngobrol dengan customer. Itu sebenarnya juga bisa membantu perusahaan dalam berinovasi kan ya. Betul banget. Jadi ini saya sempat dapat cerita juga ya gitu, dari bagaimana waktu kita review ketemu sama teman-teman frontliners gitu. Jadi ternyata mereka juga ada beberapa yang inovatif. Jadi contohnya gitu, tertrigger memang mungkin awalnya adalah gimana saya bisa melayani pelanggan dengan baik plus bisa cross selling. Ya gitu ya, plus bisa cross selling nih gitu. Terus gimana ya caranya gitu? Udah dikasih penjelasan, orangnya udah paham gitu ya, tapi kok nggak balik-balik ya gitu. Akhirnya mereka sepakat untuk diskusi gitu ya sama berbagai frontliners gitu, terus sama back office-nya. Oke deh kalau gitu kita cetakin deh ya yang tulisan kecil-kecil itu ditaruh di amplopnya BPKB-nya. Jadi itu kan salah satu inspirasi yang mungkin yang simple ya? Gitu kan, tapi ngeliat dari feedback kok banyak yang nggak inget ya, habis ditawarin ya gitu, kok pulang terus nggak kembali lagi gitu. Nah titik-titik ketemu dengan frontliners ini kan dengan VIV itu sangat penting kan, moment of truth kita bilang. Jadi jangan sampai terlewatkan gitu. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan itu dimanfaatkan dengan baik sama teman-teman ini gitu, bahwa mereka kepikiran untuk cetak kecil-kecil, jadi mungkin nggak banyak sehingga cost-nya juga bisa lebih terukur. Betul. Tapi efektif. Di situ ada contact person, ada sedikit penjelasan gitu ya, jadi bisa digunakan oleh konsumen lagi. Oh iya ya, kalau saya perlu, saya lagi butuh, saya ingat kembali gitu. Jadi intinya adalah bukan besar atau kecilnya ide yang kita berikan ya, tapi dari manfaat yang bisa dibawa melalui ide tersebut ya. Betul. Seberapa banyak added value yang bisa kita berikan untuk bisa, apakah itu memperbaiki proses, mempercepat proses, meningkatkan kualitas. Atau bahkan membantu cross selling, meningkatkan opportunity tadi. Jadi nggak ada inovasi dibilang besar kecil. Betul sekali, kan? Betul. Ini juga kita perlu perlu informasikan juga nih ke teman-teman semua bahwa inovasi itu nggak melulu sesuatu yang besar. Karena mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang mungkin berpikir kayak, aduh aku minder deh mau inovasi karena kayaknya ide aku nggak sesignifikan itu gitu. Nggak boleh ya Mbak Pem berpikir jangan seperti takut, itu ya. Betul. Jadi harus terus berusaha menggali tadi gitu. Karena ide-ide yang kecil biasa impact-nya malah besar. Karena inspirasi itu seharusnya ada di mana-mana ya. Benar banget. Tergantung kitanya aja bisa menggrab itu atau enggak dan kemudian mencari solusinya. Luar biasa. Betul. Nah Mbak Pem, kan kita udah tahu nih TEAM tuh sangat-sangat bermanfaat dalam kita menjalankan fungsi kita sehari-hari. Apakah itu kita dalam fungsi servis ataupun tidak, TEAM itu pastinya sangat bermanfaat. Itu bisa dibilang rohnya VIV Group. Betul. Lah. Itu bahwa dalam melakukan kegiatan sehari-hari, apabila kita sudah berlandaskan pada rumusan perilaku positif, negatif, dan key behavior, seharusnya kita bisa menjadi seorang karyawan yang baik. Betul. Nah pertanyaannya nih, kan saya belum tentu nih selamanya di VIV gitu. Kira-kira saya masih perlu nggak sih untuk memegang erat-erat TEAM ini gitu? Karena kan saya belum tentu selamanya di VIV gitu. Kira-kira di kehidupan pribadi saya butuh nggak sih TEAM ini? Gimana menurut Mbak Pem? Menurut aku pribadi Menurut Mbak Pem pribadi nih. Betul. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman gitu ya, nilai-nilai VIV Group ini kan sebenarnya ada nilai positif gitu ya, diharapkan daripada founding fathers kita gitu, daripada top management untuk dimiliki oleh semua gitu ya, bahwa dengan seperti ini kita mempunyai perilaku seperti ini sebenarnya bisnis akan bertumbuh. Bayangin bisnis aja bisa bertumbuh, ya kan? Apalagi buat diri kita, ya nggak? Jadi kalau seandainya kita menerapkan itu dengan tulus, kita menerapkan itu dengan konsisten gitu ya, belajar, pasti dia ada manfaatnya buat diri kita sendiri gitu. Dan aku pun juga mengalami hal itu ya, masih banyak proses yang aku alami juga, learn gitu di dalam VIV Group ini, dan melihat role model, terus belajar juga tentang TEAM yang mulai dikristalkan gitu dalam bentuk-bentuk key behavior ini, itu memang bermanfaat juga buat kehidupan sehari-hari gitu. Ya banyak lah gitu, dan mulai oh ya gimana kalau misalnya kita mempercayai rekan sekerja kita, mempercayai keluarga kita, mempercayai teman-teman kita, apakah kita nggak boleh kasih masukan dan gitu ya. Kalau kadang kita aduh takut nih menegur teman aku, takut nih menegur baper gitu ya, keluarga aku, anggota keluarga gitu ya misalnya gitu, nanti baper. Tapi kita diajarkan untuk memang melihat dari sisi
masukan ini membangun atau tidak gitu. Kalau betul. memang itu membangun, ayo dong berani kasih masukan. Nah itu kan dulu mungkin aku orangnya juga takutan ya, bisa gitu, aduh takut orangnya marah gitu ya, aduh takut nih gini-gini. Tapi dari TAM ini akhirnya aku merasa bahwa oh iya, aku sendiri sebagai pribadi juga bertumbuh gitu, belajar untuk melihat masukan gue ini membangun apa enggak ya, masukan saya ini akan memberikan impact yang baik nggak ya ke orang ini. Kalau memang iya, ya sampaikan, tapi tentu caranya ya dan waktunya. Betul. Harus lihat sikon dan situasi kondisi harus ini. bisa di manage gitu. Tapi ya itu, jadi jangan khawatir sih, TAM ini bukan sesuatu yang SOP yang karena hanya dijalankan di VIP Group. Tapi kalau kita implementasikan sehari-hari untuk pribadi kita sendiri, kita akan jadi pribadi yang bertumbuh juga. Seperti VIP Group bertumbuh. Luar biasa. Tapi ya berarti ya teman-teman ya, TAM ini nggak cuma eksklusif harus dipakai di VIP Group. Apabila ini memang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, silahkan. Karena yang seperti tadi Mbak Pem bilang, bahwa ini tuh sebenarnya isinya adalah rumusan perilaku positif. Benar. Itu, dan juga kita malah udah tambahin nih, kita list juga nih perilaku negatif apa aja. Nah, maka dari itu kalau memang teman-teman bisa melihat manfaatnya, boleh itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Nggak kerasa Mbak Pem, kita obrol-obrolan seru kita ini sudah hampir sampai ujung. Ya, gitu. Nanti mungkin kita bikin part 2 supaya bisa ngobrol lebih banyak lagi. Boleh. Dan untuk informasi juga teman-teman, Mbak Pem juga adalah counterpart wilayah. Jadi untuk wilayah-wilayahnya Mbak Pem nanti juga pasti akan banyak sering ketemu sama Mbak Pem juga. Ya. Nah, closing Mbak Pem gimana kira-kira harapannya, ekspektasinya terkait service dan TAM, mungkin terkait implementasinya di cabang atau untuk di teman-teman frontline juga, boleh disampaikan? Oke. Iya teman-teman VIP Group semuanya, jadi pesan terakhirnya ada cuma ini aja gitu ya, kalau service itu selalu pasti akan berkembang karena pelanggan kita terus memiliki ekspektasi yang terus meningkat. Jadi kita nggak boleh pada comfort zone, karena comfort zone itu membuat kita menjadi di situ-situ aja. Sedangkan customer sudah terus melambung tinggi. Nah, kita nggak akan mau jadi company yang tadi tidak bisa ngikutin, akhirnya kita down. Jadi teman-teman, kalau sampai saat ini masih dikasih masukan, masih dikasih kerjaan, masih diminta untuk berinovasi, it means artinya kalian masih punya customer yang mesti dijaga. Dan hati-hati kalau kita udah mulai nggak jaga customer kita, maka orang lain yang akan jaga customer kita. Daripada nanti orang lain yang duluan ditikung kan ya. ditikung, kita sama-sama lakukan perbaikan proses dan memberikan layanan yang terbaik. Tentu nggak mudah, tentu nggak gampang gitu ya melakukan hal ini. Itu maka dibutuhkan TEAM gitu. Closingnya luar biasa, mantep banget bahwa apapun itu prosesnya kita selalu butuh TAM. Itu yang nomor satu. Yang kedua, proses itu mungkin tidak mudah, tapi asal kita punya niat, kita punya persistence, kita punya komitmen untuk melakukannya, kita pasti bisa. Nah teman-teman, yuk kita bareng-bareng kita implementasiin TAM, kita fokus pada proses, kita fokus untuk memikirkan perbaikan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekalian mau numpang promosi ya, bahwa tim podcast ini akan hadir setiap bulan untuk membahas berbagai topik-topik menarik. Nah, sebagai informasi, bulan depan kita juga akan kedatangan tamu spesial yang akan membahas mengenai inovasi dan keterkaitannya dengan TEAM. Penasaran? Stay tune terus di tim podcast. Saya Lona Raditya. Saya Pamela Cornelia. VIP Group luar biasa, tim. Yes! See you.